Pemirsa, pemain keturunan asal Belanda Kevin Dix tiba di Jakarta. Kedatangan Kevin Dix ke Jakarta menguatkan kabar jika pemain 28 tahun tersebut akan menjalani proses naturalisasi. Kedatangan Kevin Dix di Jakarta diketahui lewat unggahan warganet di media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat Kevin Dix tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan busana serba hitam. Kedatangannya pun membuat warganet heboh dan berharap agar pemain yang kini membela klub Copenhagen itu segera berpaspor Indonesia. Sumber dari sang pemain menyebutkan jika Kevin Dix telah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz, terdakwa dalam kasus tersebut. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi. Sandra Dewi tidak banyak bicara saat memasuki ruang sidang. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi juga membantah tas mewah yang dimilikinya merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut adalah hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Ada bukti pembelian tas dari Hermes ya? Banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 88. Tapi 88 betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, istri dan anak-anak, ya. Suami saudara yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya, yang Tata mulia. niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami untuk saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Saya Babel ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara, yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal, yang mulia. Saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak, gini. Jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh,
tadi katanya? Saya cuma pernah dengar Yang Mulia, Pak Suparta Dengar ini dari siapa? dari suami saya bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu Orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Remus juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya ini perusahaan Oh, tidak Yang Mulia. peleburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan Yang Mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Iya. Kenapa dijawab duluan? Iya, karena Ya. saya baru tahu Yang Mulia. Saya Ya. baru tahu kasus ini karena Ya. bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal. Enggak. Pemirsa, Sandra Dewi membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Jangan maju lah. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai hari ini. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Emas-emas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Belitung, saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung, karena ini bukan hanya masalah saya tapi masalah di Bangka Belitung, karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Itu saja, maaf banget gak bisa. Sebelumnya pemirsa, kepemilikan dari sejumlah tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Dan berikut 88 tas Sandra Dewi yang disita. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. 88 tas Sandra Dewi disita dan dipertanyakan. 6 diantaranya sempat dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung.
Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Dan berikut sejumlah tas milik Sandra Dewi. Tas Hermes model Lindy 20 warna coklat, harga aslinya Rp177 juta. Chanel model klasik double flat bag warna merah, harga aslinya Rp90,8 juta. Dior model medium bobby bag warna coklat, harga aslinya Rp62.560.000. Chanel model klasik double flat bag warna beige dengan harga aslinya Rp152,98 juta. Chanel model klasik double flat bag medium warna abu-abu, harga aslinya mencapai Rp70,73 juta. Dan berikutnya tas mewah Sandra Dewi terbukti palsu tidak dapat diautentikasi. Hermes Gypsier Mini Stem B 2023, warna beton atau putih, harga aslinya mencapai Rp150 juta. Jika dalam persidangan terakhir Sandra Dewi menyatakan bahwa ia memiliki tas hasil endorse dan bukan pemberian suaminya, lantas bagaimana pertanggungjawaban melalui pajaknya? Dan bagaimana menjawab keaslian dari tas-tas mewah miliknya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktris Sandra Dewi kembali dihadirkan di persidangan kasus korupsi tata kelola timah pada PT Timah Tbk yang menjerat 21 tersangka, termasuk suaminya Harvey Muiz. Dalam persidangan ini, hakim kembali menggali keterangan soal aliran dana yang mengalir deras dari Harvey Muiz kepada Sandra Dewi dan juga pihak-pihak lain. Kita simak dalam grafis berikut ini. Dalam persidangan kali ini, Sandra Dewi ditanyai hakim soal aliran dana dari rekening Sandra Dewi ke pihak istri dari Suparta yang menjabat sebagai dirut PT Refine Bangka Tim atau RBT, Anggarani. Sebagai informasi pemirsa, bahwa PT RBT adalah salah satu perusahaan smelter swasta yang mendapatkan proyek kerjasama dengan PT Timah Tbk yang juga diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kedua pihak membenarkan adanya transfer, namun Sandra Dewi menyatakan uang 10 miliar itu adalah pinjaman pribadi Suparta ke pihaknya untuk modal bisnis dengan bunga 18%. Istri dari Suparta, Anggraini, juga menyatakan uang itu telah dikembalikan dengan skema membayarkan dengan transfer dan tunai beberapa kali. Pemirsa, sebelumnya jaksa mendakwa adanya aliran dana dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi hingga 3,1 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan Harvey memberikan sejumlah barang mewah termasuk tas mewah dengan berbagai merek. Sehingga Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah. Meskipun pihak Sandra Dewi telah membantah kaitan dengan aliran dana dan juga tas mewah, menurut kuasa hukum Sandra Dewi, semua tas miliknya dibeli dari hasil usaha Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, didakwa menerima cipratan 420 miliar rupiah dari korupsi tata kelola timah. Harvey Muiz yang menjadi perpanjangan dari PT RBT disebut melakukan kong kali kong dengan PT Timah Tbk untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Jaksaan juga menduga Harvey menyamarkan pemberian uang itu dengan dalih dana CSR. Dari awal hingga saat ini, pemirsa, kasus terus bergulir. Kejaksaan telah menetapkan 21 orang tersangka dengan berbagai peran. Dari suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, kemudian Helena Lim, yang disebut jaksa turut membantu Harvey menampung uang hasil korupsi sebesar 30 juta US dollar atau 430 miliar rupiah. Selain itu, turut terlibat juga Direktur Utama PT Timah 2016 hingga 2021, Muhtar Riza Palevi. Kemudian juga mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2015 hingga 2022, Bambang Gatot Aryono, hingga PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, Amir Syahbani dan Rusbani. Tidak main-main, pemirsa, nilai kerugian negara dalam kasus korupsi di tata kelola timah bernilai fantastis mencapai 300 triliun rupiah.
Pemirsa, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyebut Sandra Dewi yang merupakan saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi suaminya bisa saja terjerat pidana. Besar kemungkinan Sandra Dewi ini terjerat TPPU pasif karena ikut menerima aliran dana dari suaminya. Ini kasus yang paling besar ya, ini selama ini 300 triliun ini adalah kasus korupsi terbesar. Nah ini harus dilihat ya, korupsi itu terbesar. Artinya pasti kan hakim-hakimnya sudah sangat senior dan sudah sangat berpengalaman ya, kalau saya melihat dengan caranya menjawab dan kemudian sampai muncul di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan TPPU, dan TPPU dari terdakwa itu saksinya adalah istri, memang memegang peranan sangat penting. Karena apa? TPPU itu ada juga yang namanya TPPU pasif yang pada umumnya memang sasaran pasal 5 Undang-Undang TPPU itu adalah untuk keluarga. Kemungkinan aliran dana hasil korupsi seseorang itu kepada istri atau kepada suaminya. Gitu. Kalau yang korupsi istri ya ke suami, kalau suami ya ke istri itu sangat kuat kemungkinannya sehingga dirumuskan ada pasal 5 Undang-Undang TPPU yaitu pasif. Gitu. Jadi ini memang sesuatu yang serius ya untuk mereka berdua. Tentu saja ini kalau pasif ini kan bisa ke keluarganya, bisa juga ke orang lain. Ini adalah untuk kan ini untuk men-tracing ya uang hasil korupsi itu kemana saja jadi apa gitu ya. Dan setelah itu disita, dirampas. Ini disita kan sudah ya. Kalau terbukti kan dirampas dengan putusan. Tapi bukan berarti kalau sudah dirampas sudah, tidak. Karena orang yang menerima hasil kejahatan di mana dia patut menduga ya, tolong bukan harus tahu. Really to know itu tidak. Patut menduga itu sudah cukup. Jadi dia mempunyai dugaan bahwa curiga bahwa yang diterima ini sesuatu yang tidak sesuai dengan profil suaminya atau sesuatu yang mencurigakan, tapi dia nekat menerima, itu sudah bisa dikenakan pasal 5 yaitu ancaman pidananya 5 tahun maksimum.